Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV. Salam sukses buat kita semua bersama dengan Munir di sini. Sahabat semua, ada sahabat yang menanyakan dan merequest apakah hasil load balance dari Ruiji EW3000GX Pro ini bisa disambungkan ulang ke mikrotik dengan mikrotik settingan dasar saja dan bisa dipancarkan ke access point. Jadi tidak perlu ribet dalam melakukan settingan load balance di mikrotik. Hasil load balance, dua sumber internet yang masuk ke WAN dan WAN 1, kemudian LAN keluar dari LAN Ruiji EW3000GX Pro ini masuk ke mikrotik. Oke, di sini sebuah mikrotik dari RB750GR3 yang kita sudah sambungkan. Jadi LAN dari Ruiji masuk ke Ether 1 dari mikrotik RB750GR3 ini, dan kita juga memancarkan lewat access point yang Wi-Fi 5 ini dari TP-Link Archer C54. Oke, apakah bisa memancarkan Wi-Fi dan bahkan bisa digunakan dalam usaha hotspot Wi-Fi? Jawabannya bisa. Keuntungannya adalah kita tidak ribet lagi melakukan settingan load balance pada mikrotik billing hotspot kita. Jadi load balance dari Ruiji EW3000GX Pro yang tinggal colok sumber internetnya di WAN dan WAN 1. Selanjutnya kita akan masuk ke jalur LAN ke mikrotik Ether 1 atau Ether sumber internetnya. Kemudian kita langsung pancarkan ke access point tanpa settingan yang ribet. Oke, bagaimana pengujiannya? Dan untuk settingan Ruiji, load balance-nya sudah ada pada video sebelumnya. Dan kita akan uji setelah dilanjutkan ke mikrotik dan access point yang baru di TP-Link Archer C54. Jika ditanya performanya, karena output dari mikrotik kita hanya menggunakan access point Wi-Fi 5, TP-Link Archer C54 ini Wi-Fi AC, sehingga sudah tentu berbeda dengan sumber internetnya. Jika kita gunakan sama-sama output dari mikrotik menggunakan Ruiji EW3000GX Pro atau minimal 1800 yang GX Pro, maka performanya bisa menyamai atau hampir sama atau bahkan bisa sama. Oke sahabat semua, simak pengujiannya. Apakah load balance dari Ruiji EW3000GX Pro ini bisa disambungkan kembali ke mikrotik? Nah, ini mikrotik RB750GR3 dan dipancarkan kembali lewat access point dari TP-Link Archer C54 ini lewat LAN. Oke, jadi sumber internetnya bisa dari sumber internet apa saja, yang penting ada router dan jaringan LAN-nya. Kali ini menggunakan Orbit Star H2 dengan Orbit Max H2 lewat jalur LAN masuk ke WAN dan WAN 1. WAN ini yang hitam dari Orbit Star H2, sahabat bisa lihat. Kemudian yang WAN 1 ini berasal dari Orbit Max H2. Oke, kemudian di jaringan LAN dari Ruiji EW3000GX Pro ini masuk ke mikrotik RB750, ini masuk ke Ether 1. Oke, sahabat bisa lihat di Ether 1 ini. Kemudian Ether 3 ini, karena memang awalnya kita setting mikrotik Ether 3 ke access point, jadi ini mikrotik load balance juga, namun kita hanya menggunakan satu sumber internet yang keluar dari LAN Ruiji EW3000GX Pro ini. Oke, dan jalur access point di Ether 3 mikrotik kita akan masukkan ke LAN dari TP-Link Archer C54. Oke, jika performanya sudah pasti berbeda. Performa yang keluar dari 5 GHz dari Wi-Fi 6 ini yang support turbo Wi-Fi, ini sudah tentu lebih tinggi atau lebih berperforma lebih high dibandingkan dengan performa access point dari TP-Link Archer C54 ini yang tidak support turbo dan Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC. Sementara di sini Wi-Fi AX
atau Wi-Fi 6 dan support turbo untuk gaming, Wi-Fi IoT, dan lain-lain. Jadi sudah pasti berkurang bukan karena masuk jalurnya MikroTik access point, tapi karena performa dari atau spek dari access point ini yang berbeda. Jika sama-sama kita menggunakan Ruiji EW3000GX Pro sebagai access point yang keluar dari MikroTik ini, sudah pasti performanya sama atau tidak berkurang jauh. Oke, kita di handphone ini 5G. Ini adalah nama Wi-Fi dari TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik terhubung dengan Ruiji EW3000GX Pro. Karena sudah tersambung, sebelumnya kita sudah uji dan melihat login page-nya. Nah, ini sudah login. Kita refresh dulu. Ini login dengan user 2. Login ke MikroTik RB750GR3 ini dengan user atau voucher, nama voucher atau logingnya user 2. Oke, ini sudah ready dari Ruiji, load balance Ruiji, masuk ke MikroTik RB750GR3. Ini settingan basic juga bisa, karena ini kita hanya menggunakan satu sumber internet walaupun hasil dari load balance. Oke sahabat, sahabat bisa lihat dan kita langsung uji hasil performa, hasil load balance dari EW3000GX Pro ini masuk ke MikroTik kembali dan dipancarkan kembali. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya, sudah pasti berkurang karena akses poinnya berbeda. 5 GHz dari TP-Link Archer C54 dan 5 GHz dari Ruiji sudah pasti berbeda. Namun ini kita hanya menyampaikan bahwa bisa hasil load balance dari Ruiji EW3000GX Pro bisa masuk ke MikroTik kembali untuk billing hotspot dan dipancarkan ke access point. Jika access point digunakan MIMO atau yang access point turbo dan Wi-Fi 6, performanya jauh lebih baik. 79,5 dan 56,3. Kita uji yang kedua, hasil performa load balance yang masuk ke MikroTik. Jadi MikroTik ini settingan biasa, di beberapa MikroTik juga bisa. Bukan berarti MikroTik harus load balance lagi. Karena menerima hasil load balance dari Ruiji EW3000GX Pro. Performa kedua ini sempat 89,5 Mbps. Jadi ini sumber internetnya dari OrbitMax H2 walaupun support carrier agregasi 4G+, namun BTS yang kita pakai ini tidak support 4G+, jadi 4G biasa. Oke, 58,0 Mbps untuk uploadnya. Kita uji yang ketiga. Untuk performa TP-Link Archer C54 yang terhubung dengan MikroTik dan sumber internetnya dari hasil load balance. Ya, sahabat bisa lihat, ini bisa tembus 91,3 Mbps. Dan uploadnya juga lumayan tinggi di 58 kali ini. Untuk latensinya, ping dan jitternya pun stabil di 1 Mbps dan 5 Mbps. Oke sahabat, kita coba uji sumber yang utamanya dari 5 GHz dari Ruiji. Sudah pasti tinggi karena berbeda spek kedua access point ini. Namun kita hanya membuktikan bahwa hasil load balance itu bisa di manage kembali lewat MikroTik dan bisa digunakan untuk usaha hotspot Wi-Fi. Oke, kita koneksikan dulu dengan nama Wi-Fi-nya. Nama Wi-Fi dari Ruiji ini R5G, ini yang 5 GHz. Ini tidak terhubung dengan MikroTik, langsung terhubung dengan sumber internet. Oke, R5G sudah terhubung dan kita langsung melakukan pengujian. Dan inilah sumber internetnya. Sumber internetnya bisa tembus 116. Sahabat bisa lihat
117, 118. Artinya performa sekaligus membuktikan bahwa performa Ruiji EW3000GX Pro sangat fantastis. 118 Mbps untuk download dan 73,6 Mbps untuk uploadnya. Kita uji yang kedua untuk performa sumbernya. ...124 Mbps untuk downloadnya dan 68, 69. Oke, 68,9 Mbps untuk uploadnya. Ini masih terhubung dengan R5G Ruiji dari Ruiji. Nah, sahabat bisa lihat. Oke. Kita masih terhubung dan kita uji sekali lagi. Oke, kita uji yang terakhir untuk Ruiji EW3000GX Pro. Jadi Wi-Fi 5 dan Wi-Fi 6 sekaligus kita buktikan bahwa performanya lumayan jauh, 100G, 110 Mbps, dan di 70 Mbps untuk uploadnya. Oke, 76,2 Mbps untuk uploadnya. Jadi ini sangat fantastis performanya. Oke sahabat semua, itulah menjawab pertanyaan sahabatku yang bertanya bahwa apakah hasil load balance ini kita bisa lanjutkan ke Mikrotik untuk usaha hotspot WiFi. Jawabannya bisa. Dengan settingan Mikrotik yang basic atau yang dasar untuk hotspot billing pun sangat bisa. Akses point tergantung dari sahabat. Gunakan akses point yang Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, terserah sahabat. Dan ini dalam uji coba ini kita menggunakan Wi-Fi 5 dari TP-Link Archer C54. Fantastis dengan hasil 110 di atas 100 Mbps untuk sumbernya. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.